Guys, balik lagi dengan kita si bapak-bapak wibu. Bapak-bapak wibu drakor. Yang rambutnya sudah mulai rontok. Rambutnya sudah mulai rontok. Ini mungkin kita sekarang bakal bahas anime seru apa nih yang bakal nongol ya. Cuman kita nggak bakal banyak sih. Paling kita cuma bahas satu yang menurut gua paling excitement di antara yang lain ya. Bukan mengecilkan yang lain, tapi ada sesuatu yang beda nih di satu anime ini, yaitu si Gogo Loose Ranger. Apa sih namanya kalau Jepangnya? Ya itulah pokoknya Power Ranger jahat lah. Si Kaku. Walaupun banyak anime bagus sih di season next ya, di April ini, kayak misalkan My Hero Academia, Mushoku Tensei, Slime, apalagi Konosuba. Itu ya bagus lah. Trailernya bagus, yang Windbreaker tau. Iya, Windbreaker bagus banget itu. Iya, trailernya itu bagus banget sih. Model Cross Zero kan ya? Iya, kayaknya setipe sih kalau gua lihat ya. Dia kayak anak sekolah, mungkin tawuran juga ya. Kayak Gua lupa sih Windbreaker ya. Tokyo Revenger ya. Tapi kita coba bahas. Gue juga tertarik sama yang Sentai Deishikoku itu sih, yang Power Ranger itu. Ya mungkin lebih faktor nostalgia ya. Maksudnya kita kan gedenya di era Power Ranger kan. Iya. Zaman siapa? Almarhum Tommy. Almarhum anjir. Iya kan, udah ini dia. Iya benar-benar. Kenapa excitement? Karena ini dikasih lihat sisi lain gitu, bukan kayak Power Ranger biasa kan. Maksudnya kita lihat sisi gelapnya Power Ranger gitu, perspektif lain yang diambil gitu dari segi si penjahat keroconya ini. Kayaknya seru sih gitu. Kita coba tonton ya. Anjay, udah dari gambar pun nggak bagus anjir. Gambarnya bagus bal, smooth gitu. Nih kalau kita lihat kan kayak anjir, ini keroco yang suka nongol berapa biji. Gambar bagus. Asik, Power Ranger banget. Lu gimana bal menurut anjir? Pistol gabungan. Ini karakter utamanya kayaknya deh. Dia jadi ngajuin kerjasama ya si kroconya itu. Si gambarnya asik, colorful tapi dark. Asik. Bagus. Gue penasaran gimana caranya dia sebagai keroco itu membalikan keadaan. Lawannya berat anjir, Power Ranger. Pertama gambarnya bagus. Gambarnya bagus, animasinya bagus, movementnya oke. Dari sisi premis cerita kayaknya juga menarik karena ini ibaratnya kayak One Piece tau. Gimana? Yang kita tahu kan bajak laut itu jahat. Tapi One Piece menampilkan ada bajak laut yang baik. Sisi lain itu. Di sisi lainnya malah pemerintahan dunianya yang jahat kan. Malah angkatan lautnya yang jahat. Nah di sini benar kata lu tadi, jadi kayak sisi lain dari si Power Ranger-nya ketika ini kan kondisi udah damai ya, bos-bos besarnya udah dikalahin kan. Nah si kroco ini harus bertahan hidup gitu kan. Malah ternyata yang jadi tokoh utama adalah si kroco-kroconya ini. Nah apakah nanti dia bakalan dapetin kekuatan apa gimana, apa karena kalau ngomongin dari kekuatan udah otomatis dia bakalan kalah ya sama Power Ranger. Yang gue terbayang adalah dia bakalan expose kelakuan aslinya dari si Power Ranger. Cuman gimana? Iya gitu. Jadi kayak pembunuhan karakter gitu loh. Iya. Tapi kayaknya enggak semudah itu sih. Pasti dia ada halang rintangannya kan. Apalagi dia kalau mau nyebarin kasarnya hoax asli, hoax bukan hoax berarti nyebarin kebenaran gitu kan belum tentu orang pada percaya ya. Iya. Media mainnya. Wah itu sih. Itu benar-benar tergantung, harus nyari momen yang tepat, cara yang tepat buat nge-expose itu semua gitu. Selagi dia bertahan hidup. Iya, selagi dia menjadi bahan entertain orang-orang. Itu kejam banget sih. Maksudnya ada orang lemah gitu ya, yang jahat, jadi disuruh berperan jahat dalam mingguan gitu. jadi entertain gitu, itu gokil banget sih. Gue jadi inget ini sebenarnya The Boys. The Boys kan dia bisa membuild cerita itu dengan bagus gitu. Gue nggak nyangka sih bakal ternyata superhero sisi jahat itu menarik gitu. Nah ini mungkin kalau misalkan dibungkus secara apik, secara bagus, ini bisa menarik juga gitu. Bisa anti mainstream.
di mana shonen Iya sih. misalkan shonen itu Ini shonen ya? itu ini nggak tahu deh shonen itu apa. Maksudnya di mana shonen itu kadang ya udah maksudnya orang gimana yang maksudnya bukan jahat lah gitu awalnya, bukan image itu bukan jahat gitu. Iya. Tapi dia image awalnya kan jahat, gimana dia cara ngebalikin posisi itu gitu biar jadi gua nih hero-nya, maksudnya gua tuh main karakter ya, tapi mereka ini sebenarnya yang jahatnya. Itu menarik sih sebenarnya. Dari sisi penonton sih pasti kita bakalan ngikutin dari sisi emosionalnya sih ya pasti, karena kan ya kita sadar kita yang nonton. Nah cuma apa cara si karakter utama yang merupakan kroco-kroconya ini meyakinkan lingkungan sekitarnya dia kalau Power Ranger lu tuh sebenarnya begini gitu. Itu yang gue penasaran, yaitu selagi dia bertahan hidup. Iya. Dan apa ini apa ya, kalau yang gua tahu selama ini kan kalau penjahatnya Power Ranger itu kan kroco-kroco ya cuma monster doang kan. Nah kalau ini kan ternyata dia dalamnya manusia biasa nih, kerja Salah ya, segala sebenarnya. macam kan. Nggak tahu dia dalamnya manusia atau enggak dia berubah jadi manusia ya, nggak tahu sih maksudnya. Tadi kan dia pakai topeng tau. Pakai topeng ya? Oh iya, nggak maksudnya gue nggak tahu sih dia berubah atau enggak dia itu emang manusia gitu. Gue nggak tahu sih itu. Nah itu yang gue penasaran. Coba kalau memang misalkan ternyata dia itu manusia, agak gimana ya? Dark. Iya kayak kok gimana awalnya lu memilih buat jadi kroco-kroconya penjahat itu gitu loh. Itu yang gue penasaran. Segala dia kan ternyata punya kehidupan juga, punya kehidupan pribadi juga, punya pekerjaan juga malah. Tadi yang jadi bartender jadi apa gitu tadi tuh? Nah ya. Dari pakaiannya itu sih yang kayaknya sih cukup menarik ya. Cuma gue sih berharapnya ini nggak anime yang panjang banget sih, kayak season 1 sampai mana, season 2 sampai mana gitu. Iya. Biar lebih terarah aja sih. Kalau terlalu banyak ya kemana-mana gitu. Iya. Udah cukup lah gitu anime yang kemana-mana. Iya. Kita butuh konsumsi yang 1-2 season tuh habis gitu. Tapi kayaknya emang sekarang banyak kan yang ini ya, seasonan gitu ya. Season sih, karena mungkin ya itu sistem baru aja sih kayaknya. Kalau zaman dulu kan Dragon Ball, One Piece, Naruto itu kan mingguan ya. Sekarang tuh udah modelnya udah seasonan aja. Ya, bahkan masih belum ditentukan ujungnya di mana gitu. Iya, bahkan My Hero Academia itu yang digadang-gadang the next big three gitu kan. Dia seasonan juga gitu munculnya sekarang, enggak yang tiap hari muncul. Tapi efeknya jadi bagus sih. Nah, jadi sekali keluar kan jadi serius banget kan. Iya, nggak terburu-buru gitu kesannya. Kayak One Piece kan orang banyak yang protes animasinya kadang kebanyakan freeze gitu kan, kebanyakan diem. Nah itu kan sebenarnya entah satu faktor kejar deadline atau enggak dia menyesuaikan sama manganya yang belum tamat juga gitu. Jadi biar nggak ngejar. Tapi gue berharap sama anime yang ini bagus sih. Semoga aja dia dikemas dengan bagus dan nggak excitement di awal doang gitu. Jadi drop ya. Iya, maksudnya nggak cuma pas premisnya doang nih bagus nih gitu, tapi eksekusinya biasa aja gitu. Gue berharap ini keren banget sih, soalnya konsepnya udah mantap. Terus gue penasarannya apakah nanti akan ada Megazord? Iya. Iya belum tadi nggak ditunjukin ya Megazord ya? Gak ada. Cuman kayak senjata gabungan doang ya? Iya. Lucu. Kalau misalkan ada Megazord, apakah si kroco-kroconya ini bisa jadi raksasa? Nah, iya ya. Oh itu seru sih. Dia jadi raksasanya gimana? Megazordnya. Oh itu seru sih. Itu beneran emang parodinya Power Ranger banget gitu. Wajib sih menurut gue Megazord. Cuman belum ditampilkan. Antitesisnya Power Ranger yang kita kenal selama ini gitu. Iya, Megazord itu kalau nggak ada Anda mengkhianati komunitas Power Ranger. Iya kan? Power Ranger tanpa Megazord aneh pasti. Kamen Rider. Iya Kamen Rider dong jatuhnya. Iya. Kan ini kan kalau kita lihat kan beneran Power Ranger dari warna bajunya merah kuning hijau gitu kan. Iya. Megazord. Gak aneh. Kita tunggu Megazord gimana eksekusinya. Kayak nasi goreng tanpa nasi. Iya. Sama ini tau. Apakah nanti akan ada Ranger Silvernya? Oh iya, Silver sama emas kadang gitu ya. Iya. Six Ranger lah, Ranger ke-6. Ya Six Ranger. Dia bakal ada pihak di temen Silver. Iya. Lucu ya. Sumpah ini lucu sih. Terus ini tau, kalau di film Power Ranger, ketika keadaan sedang mendesak, biasanya kan ada Power Ranger generasi terdahulu yang bantuin. Oh iya. Nah, di sini apakah akan dibalik? Jadi ketika si kroco-kroco ini udah terdesak, apakah akan ada musuh lama yang datang? Itu seru sih.
Itu seru tuh kalau ada tuh. Itu bagus juga ya. Iya, crossover. Misalkan lagi kayak gini-gini terus tiba-tiba ada Rita Repulsa gitu kan. Iya. Gokil nih. Terus misalkan atau enggak si ininya siapa si kroconya ini yang terpojok gara-gara Power Ranger datengin orang lama gitu. Kita Iya. generasi 10 tahun sebelum kalian. Wah, modar itu keren sih. Gimana cara ngalahinnya lu, mampus. Itu tuh gue penasaran tuh. Dari pas pertarungan, apakah ya pasti awal-awal udah pasti bakalan Power Ranger yang menang lah, udah pasti. Cuma ke belakang-belakangnya apakah maksud gua apakah Power Ranger-nya ini akan kalah? Kalau kalah, kalahnya gimana? Apakah akan mati apa gimana? Apakah pada akhirnya si kroco-kroco ini akan jadi orang yang baik dan mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia? Atau malah jadi kondisinya berubah lagi, mereka jadi jahat lagi. Nah itu jadi kemungkinannya jadi liar banget tau. Karena premisnya beda, ide ceritanya beda, makanya pikirannya jadi kemana-mana gitu. Betul. Betul. Menarik sih. Kapan sih keluarnya? Maksudnya tanggal 7 ya? 7 besok. Oh iya, 7 April. Broadcasting begins April. Oke, Minggu ini berarti ya? Iya, kita tunggu. Ini bisa, kalau emang seru bisa jadi bahasan kayak solo leveling kemarin sih. Oke. Nanti ketika udah keluar kita bakalan bahas animenya. Thank you. Thank you.